Jadi apa itu eksepsi? Ini eksepsi atau penanganan eksepsi itu menangani keadaan yang tidak diharapkan. Ya, keadaan yang tidak diharapkan. Misalnya, contoh ya, contoh eh, kita ingin coba ngakses file, misalnya file not found, filenya nggak ada. Secara logik program kita benar, gitu ya, tidak ada yang masalah, gitu ya. Tapi ternyata filenya nggak ada, gitu. Kita ingin coba baca filenya. Nah ini jangan sampai program mati ya. Biasanya kalau sudah error, program terminate alias mati dan harus di restart kembali. Nah jangan sampai seperti itu. Kita pengen program itu senantiasa terus berjalan apapun yang terjadi. Nah, ini file not found. Atau misalnya network failure ya. Misalnya ada masalah di jaringan ya. Programnya sih secara logika benar ya. Tapi kita kan mengandalkan jaringan ya. Kalau jaringannya tidak tersedia ya pasti akan exception dan program jangan mati ya. Harus tetap jalan. Atau ada illegal argumen. Misalnya kita memasukkan argumen itu string padahal di metode itu dia nerimanya integer. Hati-hati ya kalau kita pakai jaringan internet atau jaringan web ya, itu biasanya data yang dikirimkan itu dalam bentuk string gitu ya. Nah, kadang kita lupa di-convert ke dalam bentuk data primitif lain, misalnya integer, long, double gitu ya, float. Nah, kita lupa. Nah, biasanya ada illegal argumen. Argumennya tidak sesuai dengan yang diminta. Itu ya, exception. Nah, exception itu nanti dibagi dua. Eksepsi ya. Atau mungkin kondisi yang muncul ya, yang muncul kondisi kesalahan ya, kondisi kesalahan yang muncul di program yang benar, programnya benar gitu ya, algoritmanya betul gitu ya, tidak ada masalah, tidak ada bugs ya, gitu ya, tidak ada bugs, tapi bisa muncul kesalahan atau error gitu ya. Nah, ini dikenal dengan, disebut dengan sebagai exception. Jadi exception ya bisa dicek, yang bisa ditangani lah ya. Jadi bisa ditangani oleh program dan program tetap berjalan secara normal ya, tidak mati aplikasinya ya. Biasanya ini direpresentasikan oleh class exception. Nah, ya, dibiasakan direpresentasikan oleh class exception. Kemudian dikasih satu aja ya, satu ya. Ya, poin-poin yang penting aja. Yang aksesorisnya bisa Anda baca di kuliah ya. Beberapa problem ya, beberapa masalah gitu ya, yang secara normal gitu ya ditangani sebagai situasi fatal, waduh ada situasi fatal ini, atau situasi yang
mungkin disebut sebagai bugs, tahu ya bugs ya. Ada bugs di komputer itu ya, biasanya bugs itu karena kelalaian programmer biasanya ya. Ada lupa gitu ya, array yang seharusnya dikasih 100 elemen, tiba-tiba ada data yang lebih dari 100 elemen gitu ya. Nah, itu bisa jadi bugs gitu ya. Kita looping sampai 200 elemen. Nah, itu namanya bugs ya. Nah, ini disebut sebagai unchecked exception. Ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah error aja nih. Kalau sudah begini ya program mati. Exception. Itu ya. Biasanya ini terkait tentang atau situasi fatal nih. Situasi fatal direpresentasikan sebagai pass error. Nah, biasanya pembagian 0. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, pembagiannya 0. Nah, ini bahaya ya. Kalau ada pembagian 0 itu gimana? Kemudian, nah, gini ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk sebagai unchecked exception itu, adalah bugs ya. Bugs ya, bukan serangga sih maksud di sini. Bugs itu ya direpresentasikan kelas runtime exception. Ya. Sudah mati aja nih programnya kalau sudah menemui masalah unchecked exception ya. Makanya di pertemuan pertama kan ada software development ya, bahwa harus ada testing ya setelah programming itu ya. Harus ada tim yang melakukan uji coba, cek bugs-nya, dan seterusnya ya. Jadi jangan langsung ke coding jalan, langsung diterapkan gitu ya. Nah, Anda harus memastikan bahwa program Anda itu tidak ada bugs ya. Ini kerjaan software tester. Lumayan juga gajinya ya. Karena mengecek, mencari bugs ya. Oke. Nah, save dulu ya. PBO pertemuan ke-7 kelas 02 ya. Oke, kita masuk ke Eclipse ya. Mohon dijalankan Eclipse-nya. Seperti biasa, kita masuk ke Eclipse. Oke, kita masuk kelas 02 ya. 02. Harap bersabar, lumayan agak lama. Oke, saya sharing lagi.